Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman. Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet saat ini. Ya karena keterbatasan jadi mungkin kita harus kumpulnya di Meet, tidak bisa kumpul secara langsung. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan mengikuti FGD atau Focus Group Discussion. Karena tanpa kalian FGD ini mungkin tidak berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan apa sih FGD atau Focus Group Discussion ini. FGD adalah suatu bentuk diskusi yang didesain sedemikian rupa agar dapat memunculkan informasi mengenai keinginan, sudut pandang, kebutuhan, kepercayaan, dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Pengertian ini diungkapkan oleh Paramita dan Kristiana. Fokus Group Discussion dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pelatihan psikologi dan bertujuan ingin mengetahui bagaimana pandangan teman-teman terhadap bagaimana mempertahankan sebuah hubungan dengan pasangan agar awet dan berlanjut dengan baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Munandar. Selanjutnya, monggo diperkenalkan sendiri-sendiri. Perkenalkan, nama saya Marcelando N. Memera. Selanjutnya. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Karno. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mary Kristen Pongenda. Nah, udah kenal kan, maka boleh sayang. Nah, kami di sini maksudnya saya sebagai moderator dalam FGD atau Focus Group Discussion ini. Sebelum acara berlanjut, bisakah teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu agar sebagai bentuk syukur dan doa agar demi kelancaran pelaksanaan ini. Berdoa mulai. Cukup? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa FGD ini direkam dan bila ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan silahkan menyalakan mic atau bisa nanti melalui chat yang ada di Google Meet. Jika ada orang lain, saya harap menunggu agar semuanya bisa lancar dan tidak terdistraksi. Saya berharap teman-teman dalam fokus group discussion ini aktif karena pertemuan ini tidak ditujukan untuk mendengarkan dan memberikan ceramah kepada teman-teman semua, serta pendapat-pendapat teman-teman itu penting bagi kita, bermanfaat bagi kita, karena dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan terkait tema yang kita ambil, yaitu tentang hubungan yang awet dengan pasangan. Kita mulai pada pertanyaan pertama. Apakah teman-teman pada saat ini sedang menjalani hubungan pacaran atau lagi dekat gitu sama orang? Mas Andu. Kalau saya sendiri sih saat ini ya sedang berpacaran. Oke.
Mbak Mary? Sudah. Gimana? Ya, sudah. Oh, sudah. Mas Wahyu? Ini Ya. kayaknya yang bikin tuh Mas Wahyu ini. Iya, saya sudah berpacaran. Baru. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama hubungan yang kalian jalani atau hubungan berpacaran ini kalian jalani itu sudah berapa lama gitu? Monggo Mas Andu. Oh, kalau saya sendiri sudah dari SMA ya, jadi udah sekitar 5 tahunan. Lama ya, Awet juga ya. kayak kredit motor. Ya. Selanjutnya Mbak Mary. Saya sama seperti Ando dari SMA, jadi Dari sekitar SMA. Wah, awet ya. ya. Terus Mas Wahyu. Saya baru 2 bulan. Wah, Masih baru, masih ini, fresh, ini yang harus masih fresh. Wah, fresh from the oven. Selanjutnya, dalam hubungan berpacaran ini, kira-kira paling lama Anda melakukannya tuh berapa? Berapa lama gitu? Berapa tahun kah? Berapa bulan kah? Monggo. Kalau saya sendiri sih, ya itu 5 tahun itu. Sebelumnya itu cuman beberapa bulan. Yang paling lama itu 5 tahun ini. Berarti mantannya banyak ya Mas yo? Kebetulan saya mantannya cuma 1. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Mary. Mbak, berapa paling lama Anda dalam sebuah hubungan berpacaran ini? Mbak Mary putus loh. Ya, lanjut aja ke Mas Wahyu. Berapa lama Mas Anda berpacaran? Saya berpacaran paling lama 2 tahun doang. 2 tahun doang? Iya. Oke, siap. Iya. 2 tahun doang lo ya. Iya. Kiat-kiatnya seperti apa tuh Mas? Agar Kiat bisa awet tuh. Iya, harus saling mengerti aja sih sebenarnya sih, tapi kan terkadang kita juga manusia ya, jadi kita juga capek untuk mengerti seseorang. Ada cabusan gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah Anda saat ini sedang menjalani long distance relationship atau LDR dengan pasangan Anda? Kalau saya sendiri iya, karena pasangan saya lagi di kampung saya di Maluku, terus saya di Jogja. Ya itulah LDR, tapi cuma Jauh beberapa juga bulan. ya, antar pulau. Mbak Mary, apakah hari ini atau saat ini tuh lagi melakukan long distance relationship dengan pasangannya? Tidak. Tidak. Karena kami di kota yang sama. Jadi tiap hari bisa ketemu dong? Tidak juga. Tak kira bisa ketemu terus. Selanjutnya Mas Wahyu, apakah sedang melakukan long distance relationship? Tidak, karena sama di kota yang sama. Oke. Iya. Selanjutnya, kira-kira nih dalam 1 minggu berapa kali teman-teman bertemu dengan pasangan? Saya ya. Kalau waktu masih di Jogja sih hampir tiap hari ya, karena ya sama-sama anak kos, jadi nyari makan, gitu-gitulah. Pokoknya hampir tiap hari buat nyari makan dan lain-lainnya. Tapi kalau waktu di sana, di daerah sana ya jarang, paling seminggu sekali. Seminggu sekali mungkin telepon apa VN gitu ya Mas ya? Ya. Oke, selanjutnya Mbak Mary.
Dalam 1 minggu berapa kali Anda bertemu dengan pasangan? Kalau saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nggak nentu ya? Ya. Selanjutnya Mas Wahyu. Ya kalau saya itu kan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. Oke. Selanjutnya, apakah dalam berhubungan komunikasi ini, ketika berbicara atau chattingan itu tuh susah cari topiknya susah buat ngelanjutin chat agar tidak tiba-tiba itu berhenti di situ gitu, cuma pendek tok gitu. Itu ada kesulitan nggak sih? Kalau saya sendiri sih kadang-kadang merasa sulit karena mungkin sudah lama ya, jadi kalau mau berbicara itu atau mau chatting itu ya sudah tidak tahu lagi untuk mau ngomong apa gitu loh. Karena udah kelamaan. Jadi ya bingung apa sih yang harus dibicarakan lagi gitu. Oh, Itu aja sih. oke. Selanjutnya Mbak Mary, apakah ada kesulitan gitu dalam chatting? Mungkin saya sama seperti Ando, karena sudah lama jadi lama-lama kayak pembicaraan itu habis. Gitu. Ya, susah cari pembahasan intinya ya. Selanjutnya Mas Wahyu. Iya, kalau saya kan masih baru jadi ya enggak sih karena kan karena kan pembahasannya kan apakah masih banyak gitu loh. Oh, oke. Selanjutnya menurut teman-teman nih, benar atau tidak bila terlalu sering bertemu pasangan tuh malah membuat Anda jadi bosan? Kalau menurut saya sih iya, kalau terlalu sering itu kadang merasa bosan juga, kayak tiap hari itu cuman ketemu orang yang sama dengan sifat yang sama. Jadi ya namanya manusia kadang-kadang ngerasa bosan. Cuman ya Ya, mencoba itu manusia. sudah menjadi pilihan, jadi harus ya mau nggak mau harus dijalani gitu. Aja sih. Oke. Selanjutnya Mbak Mary. Ya, karena pertama masih pacaran ya suka ketemu, tapi lama-kelamaan kalau sudah bertahun-tahun jadinya bosan juga kalau ketemu setiap hari. Ya. Sebagai cewek tuh bosannya seperti apa sih? Bosannya ya yang dilakukan hanya itu saja. Itu. Selanjutnya Mas Wahyu. Iya kan kalau menurut saya sih itu kan benar ya. Apakah kalau sering bertemu itu kan bisa membuat bosan kan kan apalagi kan saya kan orangnya kan bosanan jadi ya kan saya kan pokoknya tidak mau banyak bertemu aja gitu nanti kan pokoknya bosan. Oke. Tapi kalau ada cinta itu tuh masa bisa buat bosen sih? Soalnya udah cinta lu. Iya kan cinta itu kan beda ya bukan sama bosan ya kan. Jadi Ya beda maksudnya iya kan. maksudnya kan kayak kita tertarik sama kayak sama apa nih misalnya kan kita kan tertarik sama game kan. Nanti kan kalau kita mainin terus kan nanti kan jadi bosan kan kitanya. Iya juga sih. Iya, jadi ya kan kalau bisa Ada harus ada dijeda-jeda gitu. kalanya kita jenuh dengan sesuatu gitu ya Mas. Iya, betul. Karena keseringan. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah teman-teman nih cepat bosan bila melakukan hal yang sama dalam beberapa minggu ke depan? Gini maksudnya. Misalnya minggu-minggu kemarin teman-teman tuh melakukan hal yang sama, misalnya makan bareng, nonton bareng, dan itu terus-terusan. Terus untuk minggu ke depannya itu kira-kira teman-teman merasa bosan nggak?
ada pikiran, ih ini gimana sih? Kok kira-kira kok kenapa ini ngajaknya gini-gini terus gitu loh. Jadi bosen nggak gitu? Misalnya minggu-minggu ke depan tuh melakukan hal yang sama. Kalau saya sendiri sih, ya iya kayak kalau dalam minggu ini kita kayak mungkin nonton, jalan-jalan, terus minggu Mhm. depannya melakukan hal yang sama, ya pasti merasa bosan kayak, aduh ngapain sih lakukan ini terus-menerus gitu loh. Kalau bisa tuh kayak Hmm. nonton itu ya sebulan sekali, jalan-jalan gitu juga nggak terlalu sering biar ada timbul rasa-rasa kangen gitu loh. Oke, siap, siap. Sebuah Jadi metode ya, iya, jadi metode biar lebih agar enak ke depannya gitu loh. lebih Kayak mantap. rasa-rasa cinta itu masih ada gitu loh. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Mary. Kalau hari ini dengan minggu depannya kegiatannya sama, ya pasti bosan. Karena sebagai Hmm. perempuan kan pengennya yang berbeda tiap hari gitu kegiatannya. Kalau untuk nonton ya bisa saja nontonnya setiap hari atau setiap minggu, tapi tergantung filmnya. Kalau menarik ya Oke, tidak bosan. oke siap. Selanjutnya Mas Wahyu. Iya kan kalau saya sih ya kan sudah pasti bosan ya kalau apakah melakukan hal yang sama tiap hari sih. Jadi Hmm. jadi kan kalau bisa kan melakukan hal berbeda gitu kan kayak misalnya kemana gitu. Harus ada variasi gitu ya. Iya kan Harus misalnya ada variasi. ya kan misalnya naik angkot kayak kemana gitu. Ya. Karena biasanya tuh hal-hal sederhana malah bisa bikin nyaman gitu, Mas. Iya betul. Ya, masuk nggak? Masuk benar-benar Masuk banget. dong. Masuk, 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 masuk. Nah, selanjutnya cara mengatasi bosan dalam sebuah hubungan yang teman-teman jalani itu gimana sih? Kalau aku sendiri sih mengatasi bosan ya, Mhm. biasanya ya itu, dalam seminggu itu ya dikurangi bertemunya, kayak cuman sekali, terus, melakukan hal yang lain kayak hobi gitu, kayak hobi saya kan olahraga. Nah, kayak Mhm. itu, kayak main futsal, gitu-gitu tuh kayak, dengan sendirinya itu rasa bosan itu hilang, terus ketika bertemu lagi, ya itu kayak tadi, kayak ada rasa sesuatu gitu. Jadi kalau mau bertemu itu merasa excited gitu. Nah, aku mau tanya sama Mas Andi. Kan sering futsal ya, Mhm. itu pasangannya diajak nggak sih? Kalau saya sendiri sih nggak pernah Oh, nggak pernah. dan nggak mau juga diajak. Karena aku pernah lihat deh, temanku tuh pasangannya diajak ke tempat futsal. Iya, Karena mungkin menarik ya. Jadi teman-teman yang lain tuh pada iri dan pada eh, ingin minta kontaknya dia, padahal dia kan udah punya pasangan gitu. Nah, itu sebuah ketakutan cowok mungkin seperti itu ya, Mas? ya iya sih, apalagi kayak main futsal gitu kan, terus ketemu Mhm. banyak orang. Nah, dalam main itu kan pasti ada yang lebih jago. Iya. Nah, ketika kayak mungkin yang lebih jago, terus dia minta kontak itu kan pasti sebagai cowok ngerasa, "Ah, apaan sih?" Jadi kayak Hmm. nggak enak juga buat dibawa ke lapangan itu. Takut ya itu, ada yang tikung, kan teman kan kita nggak tahu ya kan. Oh, iya sih. Cocok, cocok. Nah, itu sih menurutku loh. Selanjutnya Mbak Mary, cara mengatasi bosan dalam sebuah hubungan yang Mbak Mary jalani itu seperti apa? Kalau saya kalau mengurangi rasa bosan ya kurangi komunikasi, kurangi bertemunya, banyak me time-nya. Tapi kalau menurut saya, khusus untuk Mas Ando tadi, daripada jalan, saya lebih memilih untuk menemani ke futsal, seperti itu. Jadi Oh, mengurangi rasa bosan juga. oke, Oke. siap, siap. Selanjutnya Mas Wahyu. Iya kan kalau saya itu kan mengurangi
bertemu juga, mengulangi bertemu, terus ya kan kalau bisa, ya kan saya akan berbanyak untuk main gamenya. Ya udah sih gitu Karena aja sih. emang hobi ya Mas ya. Iya emang hobi main game. Heeh. Nah kalau hobi main game tuh pasanganmu tuh rada rewel nggak sih kalau kamu main game gitu? Enggak sih, enggak sih untungnya enggak kan kalau aku mau main game ya ya kan dibolehin aja tapi ya kan harus harus kayak harus kayak ingat waktu gitu loh kayak misalnya kan main 1 jam, Hmm. 2 jam, udah gitu kan kalau usah lama-lama. Tapi kenyataan sama yang disuruh mbaknya atau pasangan Mas Wahyu itu Mas Wahyu jalani nggak? Iya, aku Kalau jalanin. misal beneran nih, Iya beneran aku jalanin. oke berarti best couple nih kayaknya, best couple. Ya maklum kan kalau saya udah pacaran kan saya kan bucin gitu lah. Jadi Iya, ya oke siap. Nah selanjutnya nih, menurut teman-teman seberapa penting dalam sebuah hubungan tuh eh, ada sifat terbuka. Jadi pentingnya keterbukaan dalam sebuah hubungan tuh bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sendiri itu salah satu hal yang paling penting dan juga menjadi salah satu hal yang bisa menjaga hubungan itu. Terus apalagi kita sebagai laki-laki ya, Hmm. sifat keterbukaan itu sangat penting karena sepintar-pintarnya kita menyembunyikan sesuatu, cewek itu lebih pintar. Oke siap. Kayak pernah dengar tuh Mas. Kayak pernah dengar tuh. Ya itu sepintar-pintarnya kita mau menyembunyiin sesuatu, mau contoh kayak main game gitu yang ketemu cewek pakai email lain pun ya cewek itu tetap tahu gitu loh. Mereka lebih Iya. pintar dari kita, jadi nggak usah sok-sok mau menyembunyikan gitu loh. Oke siap. Kayak ada naluri memburunya gitu ya. Iya, mereka Ada tuh aja jalannya tuh. kayak pokoknya ya sesuatu deh cewek tuh. Oh, the best pokok men. Selanjutnya Mbak Mary. Kalau saya sifat keterbukaan itu penting karena biar si pasangannya tahu dan dia terima buruk jeleknya. Jadi kalau misalnya dia terima ya dijalani lebih bagus, tapi kalau tidak terima ya diputuskan saja seperti itu. Oke oke oke. Berarti kayak sifat terbuka tuh kudu jujur juga ya Mbak ya. Jujur penting ya. Ya, Nah, selanjutnya Mas Wahyu. sangat penting. iya kan kalau menurut saya itu kan sifat keterbukaan sangat penting, apalagi dalam suatu hubungan ya karena ya kan tanpa adanya keterbukaan kita kan tidak bakal tahu kan apa yang ada di pikiran pasangan kita. Jadi kita harus Hmm. terbuka. Selanjutnya seberapa nyaman teman-teman untuk terbuka terhadap pasangan. Jadi kayak kalau Mas, Mbak, teman-teman tuh jujur atau terbuka sama pasangan tuh di hati itu nyaman nggak sih? Gitu. Kalau saya sendiri sih nyaman, tapi ada juga titik kayak kayaknya ini nggak perlu dibuka gitu loh, ini privasi. Jadi Privasi ya. jadi kadang ya itu nyaman, tapi kadang-kadang juga nggak nyaman juga kalau terus ditanya-tanya gitu. Kayak contoh kan ada yang apa kayak tukeran password Instagram gitu. Hmm. Nah, kalau aku sendiri sih itu kayaknya nggak perlu deh, itu sesuatu yang privat gitu loh. Jadi kalau kayak hal yang itu ya nggak nyaman sih kalau diminta-minta kayak gitu. Oke oke. Selanjutnya Mbak Mary. Kalau saya keterbukaan itu ya sama. Kadang ada nyaman, kadang ada tidak. Tergantung hal apa dalam keterbukaan. Dalam hal apa. Oke oke oke. Selanjutnya Mas Wahyu.
Iya kan kalau menurut saya sih kan udah nyaman, apakah dalam terbuka ini. Hmm, Ya kan cuma kan dalam apa dulu nih misalnya kalau dalam yang hal-hal yang hal-hal yang benar-benar pribadi tapi apa yang lain itu ya kan sebaiknya kan jangan dibuka gitu loh, jangan dibuka. hmm. Mm-mm. Jadi eh, semua itu ada privasi masing-masing yang perlu dibuka dan nggak harus diperlihatkan oleh pasangannya ya. Iya benar. Oke, oke. Benar sekali. Selanjutnya, apakah teman-teman dan pasangan saling mendukung dalam segala hal? Kayak misalnya hobi, terus pekerjaan, dan restu orang tua mungkin. Kalau saya sendiri sih sampai Belum saat tentu. ini masih saling mendukung karena masih sama-sama mahasiswa, jadi masih kayak ketika, merasa kesusahan dalam proses kuliah ya masih mendukung satu sama lain kayak menyemangati. Terus Oke. kalau hobi, ya itu dia masih tetap mendukung sih kayak, "Aku mau futsal nih," kayak, ya udah pergi, nggak ada larang-larang gitu, jarang, kayak aku Hmm. sih. Nggak ada misalnya Mas Andu pengen main futsal, tapi bentrokan sama pasangan Mas Andu tuh yang minta keluar bareng. Itu menurut Mas Andu pilih yang mana? Nah, kalau kayak gitu sih sering ya. Jadi saya lebih memilih untuk mengalah dan ya udah batalin futsal, temenin dia. Karena Hmm. saya nggak suka berdebat itu. Oke, siap-siap. Selanjutnya Mbak Mary. Kalau saya ya saling mendukung karena juga sudah lama jadi pacarannya sudah lama jadi saling mendukung itu juga penting. Oke, oke. Selanjutnya Mas Wahyu. Lagi ngapa tuh Mas? Eh, itu lagi ada yang berisik. Oh, oke. Ya, Yuk. iya kan kalau menurut saya sih kan pasangan saya sih kan saling mendukung sih. Ya kan karena Hmm, ya kan masih a- apakah apakah kayak Ando kan masih saling apakah mahasiswa juga jadi ya kan saling menyemangati aja satu sama lain. Habis itu kalau misalnya restu dari orang tua udah oke. oke, siap. Berarti ah teman-teman tuh udah ngenalin pasangannya ke orang tuanya berarti ya? Saya sudah. Oke, siap. Selanjutnya, apakah teman-teman sama pasangan tuh sering berdebat, baik masalah kecil, sedang, atau gede? Hmm, kalau saya sendiri sih cukup sering ya. Eh, Hmm, ya kadang-kadang juga merasa aneh sih kayak cewek gitu loh. Kayak kadang-kadang, ih ini marah kenapa sih? Kayak tiba-tiba aja udah marah-marah, udah nggak bersuara jelas keras. ya. Nah, iya. Kayak kita mau napas aja itu salah loh di mata mereka. Mm-mm. Kayak ya itu kalau kayak berdebat gitu ya ujung-ujungnya pasti cowok yang salah. Mau Mm-mm. gimana pun ya tetap cowok yang salah. Jadi mau nggak mau ya harus mengalah cowoknya. Kalau nggak Iya. mengalah ya udah selesai. Nah, kayak ada kata-kata gini, pasal 1, cowok selalu salah. Hmm. Pasal 2, cewek selalu benar. Pasal 3, kalau cowok salah, kembali ke pasal 2 yang menyatakan cewek selalu benar. Mungkin gitu ya Mas kira-kira. Nah, ya itu terjadi sih itu nggak usah itu Nyata tapi ya Mas ya. nyata itu real. Oke. Selanjutnya Mbak Mary nih sebagai cewek nih, apakah sama pasangan tuh sering berdebat enggak? Kalau saya sering bahkan tiap hari. Masalahnya bukannya ceweknya selalu salah,
atau selalu benar, tapi cowoknya yang tidak peka maunya cewek itu apa, seperti itu. Oh, gitu. Kayak mungkin ya bisa dikatakan pasangan Mbak Mary itu terlalu dingin mungkin ya, nggak pekaan. Ya, betul sekali. Berarti teori yang menyatakan cewek selalu benar itu salah ya? Kalau di mata cewek itu salah, tidak benar. Oh iya, iya. Wow. Selanjutnya Mas Wahyu, apakah sering berdebat dengan pasangannya? Kalau saya sih ya kan jarang sih, ya kan maklum kan masih baru jadinya jarang gitu, jarang. Jadi ya udah ya mungkin apakah kan udah lama kayak apakah kayak Ando ataupun oke Mary ya kan mungkin saya akan lebih sering berdebat. Oke. Nah, menurut Anda perdebatan itu tuh bisa bikin renggang nggak sih sebuah hubungan? Iya. Atau sebuah bumbu dalam sebuah pasangan agar semakin raket malah. Iya kan tergantung Menurut teman-teman gimana? Iya kan tergantung cara apakah permasalahannya tuh gimana apakah cara penyelesaiannya tuh gimana. Kalau misalnya apakah penyelesaiannya baik, ya kan mungkin akan semakin erat. Tapi kalau apakah penyelesaiannya buruk, ya kan mungkin apakah semakin renggang gitu loh, renggang. Kemungkinan sama ya, teman-teman sama pendapat Mas Wahyu. Ya. Nah, selanjutnya, apakah saat berdebat, pasangan Anda sering menghakimi atau membentak-bentak? Kalau saya sendiri sih sampai saat ini saya belum pernah ya, karena ya itu kalau dua-duanya bersikeras ya nggak akan selesai. Terus ya jadi sebagai cowok ya udah ngalah aja. Jadi kayak berdebat terus sampai menghakimi itu kayak bentak-bentak ya sampai saat ini sih belum pernah kayak gitu. Oke. Selanjutnya Mbak Mary. Kalau saya juga belum sampai saat ini belum ada bentak-bentak ataupun teriak-teriak. Pasti kalau misalnya kalau lagi berdebat pasti ada yang ngalah. Karena kalau misalnya api ketemu api kan tidak bakal selesai. Oke. Selanjutnya Mas Wahyu, yang pasangan baru nih kayaknya lebih menarik nih. Iya kan kalau saya belum bentak-bentak, belum ada. Nah, Tidak kan ada. menarik kan? Apakah masih adem ayem? Apa kayak kayak pemandangan? Oke, siap. Nah, selanjutnya kembali ke long distance relationship lagi ya. Apakah masa LDR ini menjadi masa tersulit bagi teman-teman semua? Yang LDR aja loh. Tadi kan yang nggak LDR si Mas Wahyu sama Mbak Mary. Berarti ini khususon untuk Mas Andu. Gimana Mas? Kalau dibilang masa tersulit sih enggak ya, tapi cukup sulit juga gitu. Nah, cukup sulitnya itu dalam hal berkomunikasi. Nah, kita kan sebagai cowok kayak malas juga kan kayak mau berkomunikasi terus-menerusan. Ya kayak tiap hari harus chatting itu kayak sesuatu yang bikin malas gitu loh. Terus apalagi cewek itu kan kayak mau bilang rindu aja itu harus marah dulu gitu loh. Kayak harus marah-marah nggak jelas dulu terus ujung-ujungnya baru bilang rindu, kangen kayak kenapa nggak bisa langsung gitu loh. Kayak harus dimarah-marah dulu kayak ya itu sulitnya itu kayak harus memahami sifatnya itu kayak kata Mary tadi harus cowok itu harus peka. Nah, sedangkan kita kan harus mendengar juga nggak harus peka terus gitu loh, harus dikasih tahu juga kita kan manusia biasa. Nah ini bisa kayak gitu aja sih. Jadi kalau Mas Wahyu sama Mbak Mary sendiri pernah nggak sih LDR? Pernah loh, bukan sekarang baru LDR. Saya pernah.
Nah, kalau pernah, apakah itu juga sulit bagi Mbak Mary, LDR itu? Sulit karena jarang ketemu. Pengen ketemu, tapi dibatasi. Ya, jadi gimana gitu, nggak gitu ya? Berpengalaman sekali ya Masnya. Saya cuma pandangan doang, bukannya berpengalaman. Mas Wahyu pernah LDR nggak sih? Iya, saya pernah LDR. Itu sulit nggak bagi Mas Wahyu sendiri? Wah, sulit sekali. Ya kan, karena kan tiap hari berantem itu. Tiap hari berantem. Masalah apa tuh, Mas? Iya, iya kan masalah kan jarang hubungin lah, apalah kan padahal kan sibuk ya. Kita tuh kan juga cari makan juga. Harus mikir dulu cari makan gimana. Ini Ya, marah betul. terus. Makanya itu sebuah hubungan kudu saling mengerti ya. Iya, benar sekali itu. Mengerti satu sama lain. Nah, selanjutnya menurut teman-teman sendiri, bagaimana sih cara mempertahankan sebuah hubungan agar bisa awet dan berlanjut gitu? Kalau menurut saya sendiri sih, ya itu tadi harus saling terbuka, terus saling percaya juga. Kemudian menurut saya yang paling penting yaitu jadi diri sendiri, nggak perlu menjadi orang lain untuk buat dia nyaman, tapi usahalah untuk menjadi diri sendiri gitu. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Mary? Kalau saya mungkin sama ya, seperti Ando, keterbukaan, saling percaya, komunikasi, biar tahu itu sih. Oke, siap. Mas Wahyu gimana? Iya kan Cara mempertahankan hubungan? ya kan kalau saya sih kan apakah sama aja kan kayak Ando ya, apakah kayak harus terbuka, harus saling mengerti, terus yang paling penting adalah kita harus selalu berpikir positif tentang pasangan kita. Kita tuh nggak boleh berpikir negatif, karena kalau kita udah ada pikiran negatif ya pasti udah apakah tidak benar hubungannya. Oke, siap. Nah, teman-teman, pertanyaannya ya cukup segitu. Kalau misalnya ada kesalahan, ya saya mohon maaf. Nah, dari FGD ini dapat disimpulkan bahwa sebuah hubungan yang dijalani oleh teman-teman memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan sebuah hubungan yang teman-teman jalani. Sebuah sifat terbuka, mengerti satu sama lain, saling menjaga, dan peka terhadap keinginan salah satu pasangan harus ada dalam sebuah hubungan agar tetap awet dan terus berlanjut. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam FGD ini dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Sangat-sangat banget. Terima kasih. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.